Sobat Tambang, masih melanjutkan pembahasan tentang monitoring sistem pada motor grader 24 series. Pada video ini akan kembali membahas tentang berbagai macam menu yang ada di dalam monitoring sistem grader 24 series. Dan pembahasan akan kita mulai dari menu setting display. Jika memilih menu setting display, maka akan ditampilkan menu language, brightness, unit, clock set, dan software license. Jika memilih menu language, maka akan ditampilkan pilihan bahasa yang akan digunakan. Default setting dalam menu language adalah bahasa Inggris, dan jika ingin menggunakan bahasa lainnya, operator bisa memilih bahasa yang diinginkan. Dan pilihan bahasa yang disediakan cukup banyak. Misalkan, jika ingin merubah setting bahasa menjadi bahasa Indonesia, operator bisa memilih pilihan bahasa Indonesia, kemudian tampilan bahasa akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Dan jika ingin mengembalikan setting bahasa ke bahasa Inggris, operator harus kembali masuk ke menu bahasa dan pilih pilihan English. Untuk merubah setting kecerahan, pilihlah menu brightness. Pada menu brightness, operator bisa memilih tingkat kecerahan pada mode siang dan tingkat kecerahan pada mode malam. Untuk merubah tingkat kecerahan pada display, pilihan tombol plus untuk meningkatkan kecerahan dan pilihan tombol minus untuk menurunkan tingkat kecerahan. Menu selanjutnya adalah unit. Ketika operator memilih menu unit, akan ditampilkan dua pilihan, yaitu metric dan English. Jika memilih menu English, maka satuan yang ditampilkan akan dalam satuan imperial. Contohnya adalah satuan dari kecepatan akan berubah menjadi mil per jam dan satuan dari temperatur akan berubah menjadi satuan Fahrenheit. Sedangkan jika memilih menu metrik, maka satuan yang ditampilkan akan dalam satuan internasional, seperti satuan kecepatan akan ditampilkan dalam satuan kilometer per jam, dan temperatur akan ditampilkan dalam satuan derajat Celcius. Menu selanjutnya dalam setting display adalah clock set. Ketika memilih menu clock set, maka akan ditampilkan tampilan seperti pada gambar. Pada bagian atas terdapat menu jam yang bisa diatur nilainya dengan menekan tombol plus ataupun minus. Demikian juga pada menu menit yang bisa diatur nilainya dengan menekan tombol plus ataupun tombol minus. Di bawah pilihan jam, terdapat pilihan setting tampilan jam dalam format 12 jam ataupun 24 jam. Sedangkan pilihan yang paling bawah adalah pilihan auto. Menu selanjutnya pada home display adalah menu service. Dan pada menu service terdapat beberapa submenu yaitu diagnostik, parameter, auto load, service test, ECM summary, camera self configuration. Ketika memilih menu diagnostik, akan ditampilkan aktif diagnostic code, aktif event code, log diagnostic code, dan log event code. Pada tampilan tersebut, ditunjukkan ada dua aktif diagnostic code, yaitu Grade Control System dan Ether Injection Cylinder Solenoid. Sedangkan pada tampilan tersebut, tidak ditunjukkan adanya aktif event, tetapi ada beberapa log event seperti Hydraulic Oil Level, Delay Engine Shutdown, dan Auto Loop Pressure. Di bawah log event, ada beberapa log diagnostic code yang ditampilkan seperti J1939 data link dan seatbelt switch. Jika operator memilih menu parameter, maka akan ditampilkan beberapa submenu seperti mesin, engine, transmission, steering, braking, implement, temperatur control, dan grade control. Yang pada masing-masing submenu tersebut akan menampilkan beberapa parameter dari suatu nilai yang diukur. Misalkan, ketika memilih menu mesin, maka kita bisa melihat beberapa parameter seperti starter relay, operator seat sensor, operator present, dan parameter lainnya. Demikian juga, ketika memilih menu engine, kita dapat menggunakan isi dari parameter yang ditunjukkan oleh menu engine untuk diagnostik ataupun proses testing adjusting. Di dalam menu engine, kita bisa melihat engine oil pressure, engine coolant temperature, engine intake manifold pressure, dan
parameter lainnya. Dan jika memilih menu transmission, kita juga bisa melihat nilai yang ditampilkan pada menu transmission untuk proses diagnosa maupun untuk proses testing adjusting. Seperti nilai dari transmission oil pressure, transmission oil temperature, dan bahkan nilai arus listrik yang menuju ke transmission solenoid nomor 1 sampai solenoid nomor 6 bisa kita pantau. Sedangkan ketika memilih menu steering, akan ditampilkan nilai duty cycle dari 3 buah sensor yang terdapat di steering joystick, maupun nilai steering oil temperature dan nilai-nilai lainnya bisa juga kita pantau melalui menu tersebut. Selain itu, pada menu steering juga bisa dilihat nilai dari main hydraulic pump oil pressure. Kemudian, jika masuk ke menu braking, maka yang akan ditampilkan adalah nilai dari parking brake oil pressure, status dari parking brake switch position, status dari parking brake solenoid, brake charge pressure, dan status dari service brake pedal position, serta nilai dari service brake pedal position. Selanjutnya, jika memilih menu implement, akan ditampilkan nilai hydraulic oil temperature, kondisi filter yang ada di hydraulic system, status dari implement lockout switch position, dan nilai arus listrik yang menuju ke blade solenoid maupun ke solenoid lainnya yang ada di hydraulic system seperti blade pitch solenoid, circle solenoid. Dapat kita pantau nilai arus listriknya melalui menu implement tersebut. Kemudian, ketika memilih menu temperature control, akan ditampilkan baterai voltage, cabin air temperature, control switch position, temperatur dari air conditioner evaporator coil, maupun tekanan pada suction dan discharge kompresor. Sedangkan, ketika memilih menu grade control, akan ditampilkan nilai-nilai dari blade pitch, mesin roll, mesin articulation angle, manifold, blade rotation angle, dan blade slope. Selanjutnya, ketika memilih menu auto loop service test, akan masuk ke auto loop manual mode test. Di bawah menu auto loop service test ada menu ECM summary, kamera self configuration, dan service mode. Jika memilih menu service mode, maka akan diminta masukkan password. Dan kita dapat memasukkan password sesuai dengan yang tertulis pada pojok kanan bagian bawah dari display tersebut. Menu terakhir pada display utama adalah total. Pada menu total terdapat menu lifetime total dan trip total. Pada lifetime total akan ditampilkan total operating hours, total fuel use, total forward distance travel, dan total reverse distance travel, serta engine lifetime hours. Pada menu trip total akan ditampilkan total operating hours, total fuel use, total forward distance travel, dan total reverse distance travel. Menu-menu yang ada pada monitoring system pada grader 24 di video tersebut bisa jadi akan ada perbedaan dengan grader 24 lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya beberapa optional sistem yang tidak digunakan pada grader tersebut. Sobat Abang, itu dulu pembahasan tentang monitoring system pada grader seri 24. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.